Surah Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ada ummiyun, tidak mengetahui Alkitab. Tetapi, amani belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Kalau ayat sebelum ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang diuraikan sifatnya itu mengetahui tentang kitab suci, maka ada lagi kelompok lain. Menurut Al-Bikoi, kelompok ini lebih buruk dari yang disebut sebelumnya, karena yang sebelumnya adalah orang-orang yang tahu, sehingga dengan mengingatkan atau menunjukkan kekeliruannya, boleh jadi mereka malu dan memperbaiki diri. Adapun yang dibicarakan oleh ayat ini, maka mereka adalah orang-orang bodoh, tidak dapat mengerti, lagi keras kepala dan buruk perangainya. Ayat ini menyatakan, dan di antara mereka, yakni orang Yahudi, ada juga kelompok ummiyun, mereka tidak mengetahui Alkitab tetapi amani, yakni angan-angan belaka, yang lahir dari kebohongan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta Yahudi, tanpa ada dasarnya, dan mereka hanya menduga-duga. Kata ummiyun, mengandung arti, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kitab suci, atau bahkan, mereka yang buta huruf. Ummiyun, terambil dari kata yakni, ibu. Seakan-akan keadaan mereka dari segi pengetahuan sama dengan keadaannya ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Ayat ini dapat merupakan alasan ketiga, mengapa Nabi dan umat Islam diperingatkan agar jangan mengharap banyak menyangkut keimanan orang-orang Yahudi, yaitu karena ada di antara mereka tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurat, dan kandungannya, sehingga keadaan mereka tidak seperti yang mengetahui dari kitab suci Taurat, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jika hanya tidak mengetahui tentang hal itu, boleh jadi masih memungkinkan mereka beriman. Tetapi sebenarnya keadaan mereka lebih dari itu, sebagaimana bunyi lanjutan ayat, yakni, yang mereka ketahui atau yakini hanyalah amani, yakni angan-angan belaka. Kata amani, adalah bentuk jamak dari umniyah, yang dapat berarti angan-angan, harapan-harapan kosong, dongeng-dongeng, atau kebohongan. Dapat juga berarti, bacaan tanpa upaya pemahaman atau penghayatan. Seorang berbohong, karena dia mengharapkan sesuatu sesuai dengan apa yang diberitakannya. Harapan yang tidak tercapai, juga dapat mendorong si pengharap berbohong atau membohongi dirinya sendiri, dengan membayangkan yang tidak terdapat di dunia nyata. Keyakinan yang batil adalah kebohongan, atau hal-hal yang dianggap oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu yang hak dan benar, padahal dia tidak demikian. Membaca sesuatu tanpa dipahami atau tanpa dihayati tujuannya, sama saja dengan bohong. Begitulah kata amani, pada akhirnya mengandung makna kebohongan. Demikianlah, kelompok ummiyun itu hanya memiliki harapan-harapan kosong yang tidak berdasar, misalnya, bahwa yang masuk surga hanya orang-orang Yahudi, atau, bahwa mereka tidak disiksa di neraka kecuali beberapa hari. Mereka itu hanya percaya dongeng, tahayul, dan hurufat, yang diajarkan oleh pemuka agama mereka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan, bahwa sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas, menafsirkan kata ummiyun dalam arti, tidak mengetahui makna pesan-pesan kitab suci, walau boleh jadi mereka menghafalnya. Mereka hanya berangan-angan, atau amani dalam istilah ayat di atas, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan, sekadar membacanya. Keadaan yang demikian itulah yang disebutkan oleh Al-Quran dengan, seperti keledai yang memikul buku-buku. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Sebenarnya, ketiga sifat tersebut, angan-angan, dongeng, dan bacaan yang tidak dihayati, dapat dipahami sebagai maksud ayat ini. Karena memang ketiganya merupakan sifat sebagian orang Yahudi, bahkan sebagian orang beragama, termasuk kita umat Islam. Ini tercela, apalagi seperti bunyi penutup ayat itu, mereka juga hanya menduga-duga dalam segala hal yang berkaitan dengan agama. Sifat di atas dapat mengantar pelakunya kepada kecelakaan, tetapi ayat berikut menjelaskan siapa yang lebih wajar menerima kecelakaan besar.